Henry Francis Lyte lahir pada tahun 1793 di Skotlandia, tempat ayahnya bertugas sebagai tentara Inggris. Pada usia yang masih muda, Henry menjadi anak yatim piatu dan harus berjuang keras untuk mengenyam pendidikan. Bakatnya sebagai seorang penyair menolong dia dalam perjuangan itu. Sebanyak 3 kali ia meraih hadiah sayembara mengarang sajak. Begitu ia mulai kuliah di universitas, Henry Lyte merasa bingung. Apakah sebaiknya ia menjadi seorang dokter atau seorang pendeta? Setelah belajar ilmu kedokteran selama beberapa bulan, ia merasa lebih cocok menjadi pendeta. Maka, ia mengambil keputusan untuk menjadi pendeta. Jadi, keputusannya ini diambil bukan berdasarkan panggilan Tuhan. Ia hanya memilih pendeta karena merasa hal itu cocok dengan bakat dan karakternya. Sayang, pada masa itu ada banyak pendeta di negeri Inggris yang keadaannya seperti dia. Pada suatu hari, pendeta Henry Lyte diminta datang untuk melayani seorang gembala sidang yang sedang sakit keras. Ternyata, keadaan rohani pendeta itu sama parahnya seperti keadaan jasmaninya. Dengan terus terang, ia mengaku kepada pendeta Henry Lyte bahwa ia belum yakin akan keselamatan jiwanya. Henry Lyte terkejut. Ia juga belum yakin akan keselamatannya sendiri. Maka kedua pendeta itu mulai menggali isi Alkitab dan bergumul dalam doa. Akhirnya, keduanya sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Yang seorang meninggal dalam keadaan damai, yang seorang lagi memasuki kehidupan yang baru. Hari Minggu tanggal 4 September tahun 1847 adalah hari terakhir pendeta Henry Lyte melayani gerejanya. Sahabat dan saudara-saudaranya menganjurkan agar ia tidak memaksakan diri. Ia sendiri mengakui bahwa ia merasa begitu lemah sehingga hanya dapat merangkak. Namun, pada hari terakhir itu, ia tidak hanya berkhotbah pada kebaktian pagi. Ia juga memimpin upacara perjamuan Tuhan. Minggu sore itu, Henry Lyte jalan-jalan di pinggir laut. Lalu ia duduk di atas sebuah batu karang sambil melepas lelah. Di pelabuhan kecil itu ada banyak perahu nelayan. Air laut pun berubah warna oleh terpaan sinar senja. Dari biru menjadi kuning, dari kuning menjadi merah. Ketika matahari sudah terbenam, pendeta Henry Lyte pulang dan masuk ke kamarnya. Keluarganya menyangka ia akan beristirahat, tetapi ia malah mengarang. Yang ditulisnya
bukan sebuah khotbah. Tampaknya ia tidak akan sempat berkhotbah lagi. Ia sedang menyempurnakan nyanyian-nyanyian rohani yang telah diciptakannya semasa hidupnya. Keluar dari kamar, ia memberi keluarganya selembar lagu yang baru saja selesai digubahnya, baik syair maupun melodinya. Jelas, ia sedang memikirkan kejadian yang diceritakan dalam Lukas 24 ayat ke-13 sampai 35. Pada hari kebangkitan Tuhan Yesus, ia berjalan dengan 2 orang temannya dari Yerusalem ke Emmaus. Setiba di desa itu, mereka mengajak dia, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lukas 24 ayatnya yang ke-29. Tetapi Henry Light menggunakan cerita Alkitab itu bukan dalam arti harfiah, melainkan dalam arti kiasan. Mungkin ia sedang memikirkan perjalanannya sendiri ke arah selatan yang akan dimulai pada keesokan harinya. Lebih daripada itu, ia juga merenungkan perjalanan hidupnya dari dunia ini ke surga. Menjelang kematiannya, ia semakin sadar kepada siapa ia beriman. Maka ia mencetuskan sebuah lagu permohonan orang Kristen, yaitu agar Tuhan Yesus tetap tinggal sertanya. Pada hari Senin, tanggal 5 September 1847, Henry F. Light meninggalkan Inggris untuk yang terakhir kalinya. Atas nasihat para dokter, ia bermaksud pergi ke Italia. Tetapi rupanya Tuhan sudah menetapkan bahwa ia tak akan mencapai negeri itu. Ketika sampai di Prancis Selatan, keadaan jasmaninya tidak memungkinkan dia untuk meneruskan perjalanannya. Ia meninggal pada tanggal 20 November 1847. Kata-kata terakhirnya berbunyi demikian: "Oh, tiada yang mengerikan dalam maut. Tuhan Yesus telah turun ke dalam kubur mendahului aku, dan kuperoleh damai dan harapan." Lalu ia menunjuk ke atas sambil berkata, "Damai, sukacita." Tepat 100 tahun kemudian, yaitu pada tanggal 20 November 1947, Putri Elizabeth yang kelak menjadi Ratu Elizabeth II melangsungkan pernikahannya di Westminster Abbey, gedung gereja Inggris yang paling termasyur. Atas permintaan pengantin kerajaan itu, salah satu nyanyian rohani hasil karya Henry F. Light dinyanyikan untuk membuka upacara pernikahannya yang agung. Ada banyak cerita tentang dampak positif dari lagu permohonan orang Kristen ini. 2 dari cerita-cerita itu akan dikisahkan di sini. Suatu kali ada seorang turis di Prancis Selatan yang mencari-cari kuburan Henry F. Light. Akhirnya ia menemukan sebuah batu nisan yang bertuliskan baris-baris terakhir dari lagu permohonan orang Kristen ini.
Di pinggir kuburan, turis itu juga melihat ada seorang pemuda dengan mata sembab. Pemuda itu berkata, "Melalui lagu ini, saya dituntun kepada Tuhan Yesus." Pada tahun 1915, sebuah kapal besar tenggelam di Laut Atlantik. Di antara penumpangnya ada para anggota paduan suara pria dari negeri Wales. Mereka terapung-apung sambil menggenggam rakit yang sudah rusak. Malam itu pun sangat dingin dan gelap gulita. Gelombang terus menerjang mereka dengan kerasnya. Kelompok pria itu berdoa dan berharap. Tetapi setelah beberapa jam, mereka mulai putus asa. Salah seorang dari antara mereka menganjurkan supaya mereka menyanyi satu lagu terakhir sebelum mereka tenggelam. Lalu dalam kegelapan yang begitu pekat, berkumandanglah, "Tinggal sertaku, hari telah senja, terang makin kurang, tinggal kau serta. Lain tak menolong, hanya dirimu, Maha Penghibur, tinggal sertaku." Tiba-tiba terdengarlah peluit kapal. Bunyi itu memunculkan harapan. Pasti ada kapal penyelamat yang mendengar suara mereka. Dengan semangat baru, mereka menyanyikan terus. Begini liriknya: "Hidupku surut, hariku genap, nikmat duniawi hanyut dan lenyap. Tiada yang tahan, tiada yang teguh. Kau yang abadi, tinggal sertaku." Kapal penyelamat itu akhirnya menemukan rakit mereka. Maka mereka diangkat selamat dari bahaya maut. Pantas saja jika hasil karya Henry F. Light yang dikarang menjelang akhir hidupnya itu termasuk ke dalam daftar lagu pilihan umat Kristen di seluruh dunia.